Anda masih bersama kami pendengar di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini Jumat 20 Desember 2024. Dan untuk selanjutnya kita ikuti program Jumat Berkah di mana siang hari ini topik yang diangkat yakni peran milenial dalam keragaman dan membangun bangsa ya, bersama dengan Abdul Muafiq. Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi para pendengar dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Selamat bergabung bersama kami di obrolan Jumat Mubarak bersama saya Muhammad Abdul Muafiq dan bersama rekan-rekan saya sendiri ada Kak Muhammad Rizky Mohtar, ada Kak Nursinda dan Kak Kris. Boleh kalian menyapa para pendengar dimanapun. Halo para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, halo teman-teman pendengar dimanapun kalian berada pada pagi menjelang siang ya. Semoga selalu sehat. Amin. Amin. Ngomong-ngomong nih, kita di sini sedang membahas tema apa nih Kak? Yang pasti tentang anak muda ya. Iya betul. Peran milenial dalam menjaga keberagaman dan membangun bangsa. Wah, substansi temanya sangat menarik ya Kak. Sangat menarik untuk dibahas. Apalagi di sini kita bersama kakak-kakak hebat, bakal menjadi penerus regenerasi bangsa ke depan ini. Iya, benar sekali. Dari Kak Mohtar dulu nih, tolong menyapa masyarakat pendengar lebih dalam lagi. Halo buat saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang pada pagi hari ini sedang mendengarkan siaran langsung yang kita lakukan. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Begitu juga Kak Kris dan Kak Sinta ya. Ya, halo pendengar dimanapun kalian berada. Ya, sesuai temanya pada pagi hari ini, senang sekali dapat menyapa teman-teman terutama generasi muda pada Jumat Berkah kali ini. Dimana semoga dengan siaran pagi menjelang siang ini kita dapat dicerahkan dari sisi generasi milenial kita sampai pada keberagaman dan keagamaan ya. Gimana Kak Sinta nih? Iya Kak Kris. Kak Kris ini juga salah satu pemuda yang aktif di gereja ya. Iya. Nah, lumayan aktif. Disitulah kita ya menjaga keberagaman. Asik. Ya, meskipun hujan, tapi sebagai anak muda di era regenerasi ke depan kita harus tetap semangat. Oh ya, para pendengar dimanapun kamu berada, dimanapun kalian berada, Anda berada, bisa bergabung bersama kami di obrolan Jumat Mubarak dengan cara telepon ke 0822 1153 7429 atau bisa juga ke 0921 3125 521. Oke, saya mau nanya ke Kak Kris dulu nih. Ya. Kak Kris sebagai anak muda regenerasi ke depan, menjadi visioner ini, apa yang Kakak lihat mengenai Maluku Utara sendiri dari kacamata milenial? Oke. Ya, dari kacamata milenial ya, Saudara Afik. Dari kacamata milenial sendiri, anak muda di Maluku Utara itu sangat, bagi saya sangat terbuka. Terutama berbicara keberagaman sampai pada lingkup persaudaraan, di mana setiap kita anak-anak muda Maluku Utara itu tidak pernah tertutup dengan hal-hal baru, dengan hal-hal yang
mungkin selama ini mereka tidak pernah dengar, tidak pernah mereka tahu, tapi dengan adanya keberagaman itu sendiri dapat menyatukan kita satu sama lain. Sehingga anak-anak muda di Maluku Utara ini, jika kita berbicara tentang visioner atau keberagaman ke depannya, itu potensi yang dimiliki anak muda itu sangat luar biasa, yang dapat diulik baik dari kita yang ada di sini sampai pada anak-anak muda yang ada di luar sana. Karena anak-anak muda di luar sana juga memiliki banyak visi-visi yang luar biasa tentang keberagaman, tentang kemajuan Maluku Utara ke depannya. Iya, yang pasti ya. Kak Kris juga salah satu pemuda gereja ya. Iya, yang cukup aktif ya. Wow. Di sini kita bukan hanya berbicara teori menjaga keberagaman, tapi kita menyatukan. Iya, menyatukan keberagaman kita di sini ya. Dari Kak Mohtar sendiri, pandangan anak muda Maluku Utara nih apa sih, Kak? Kalau kita lihat dari generasi muda kita, sebenarnya penduduk kita tuh sangat beragam gitu. Ya. Beragam. Berasal dari latar belakang, suku, agama, ras yang sangat berbeda. Nah, dan itu semua kalau saya bisa lihat ya, mungkin kita bercermin beberapa hal-hal yang kita lewati beberapa hari kemarin itu bisa dibuktikan dengan adanya pilkada kemarin ya. Yang dimana itu salah satu indikator yang bisa kita ambil bukti kalau memang masyarakat Maluku Utara itu sangat toleran gitu. Karena mungkin saya mengutip satu perkataan dari tokoh yang cukup terkenal di Indonesia, Gus Dur ya. Gus Dur itu dia mengatakan kalau semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya gitu. Maka dari situ kita bisa simpulkan kalau memang masyarakat kita itu jiwa toleransinya sangat tinggi. Ya salah satunya dibuktikan dengan hal-hal seperti itu. Dan itu bisa menjadi contoh buat daerah-daerah lain di Indonesia. Gitu, dimana kita harus hidup itu beragam, bukan seragam gitu. Wow. Itu mantap kutipan dari mendalam ya, cukup mendalam. Muhammad Rizky Mohtar pagi ini ya guys. Anak muda bisa jadi contoh nih. Oke, Kak Sinta sendiri nih, sebagai seorang muslimat yang hakiki ya, saya memandang Anda sebagai ukti nih. Iya, jadi kan tema hari ini peran milenial dalam keberagaman dan membangun bangsa. Kalau kita lihat di Kota Ternate atau Maluku Utara sendiri itu di sini banyak anak-anak muda milenial di sini kan banyak sekali ya aktif di bidang keagamaan. Nah, terutama ada Kak Kris sendiri. Nah, di situ kita bisa mungkin bisa bekerja sama ya. Pas kemarin itu kemarin itu kita dalam pemilu itu juga kita bisa membangun event, dan kemarin event yang kita bangun itu Gen Z milenial pas di Red Corner itu sangat sukses. Nah, dari situ juga kita sama-sama bisa bekerja sama. Dan kalau anak muda itu lebih banyak ke potensi ya, potensi yang bisa digali. Nah, salah satunya kalau kita lihat ini potensi anak muda itu bisa berperan aktif ya menjadi seorang relawan gitu, relawan dalam sisi pendidikan, kesehatan dan budaya. Kalau di Indonesia sendiri itu ada banyak sekali daerah 3T atau tertinggal, terbelakang. Nah, peran generasi muda itu juga bisa mengambil ahli di situ, membantu kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu. Terus yang kedua itu mungkin bisa generasi muda milenial itu bisa meningkatkan potensi daerah sekitar. Jangan jauh-jauh di desa tempat tinggal saya itu banyak daun pisang, di Marikerubu. Masih seputaran Ternate ya. Seputaran Ternate. Boleh. Di daerah-daerah tempat tinggal saya itu kan samping rumah ada daun pisang, ada mungkin kayu kopi, itu kan bisa kita ekspor gitu. Jadi, UMKM ya iya, gitu ya. UMKM. Jadi mungkin nanti bisa bekerja sama ya ke depan dengan sumber daya bisa meningkatkan potensi daerah nanti ke depan dan devisa negara. Bisa bekerja sama dengan Kak Kris ini, dia sangat kreatif ya kalau membangun seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Iya, nggak lepas dari obrolan kita dulu saat ini. Kita juga mengajak para pendengar dimanapun kalian berada, mari bergabung bersama kami di obrolan Jumat Mubarak dengan cara telepon ke 0822 1153 7429 atau bisa juga dengan 0921 3125 521. Terima kasih. Yang pasti nih Kak, sebagai regenerasi ke depan,
if not now then when. Yes. Jadi membangun bangsa ini perlu adanya effort yang sangat besar. Pandangan dari kakak ketiga Gen Z milenial ini apa sih Kak? Saya penasaran deh yang ada di isi pikiran kakak dan hati kakak masing-masing. Yang pasti kalau dari saya sendiri kita harus meningkatkan rasa sabar. Karena kita sekarang hidup di era yang milenial, di mana generasi-generasi milenial, di bawahnya ada generasi Gen Z, Gen Alpha. Maka di situ kesabarannya sudah mulai menurun. Sedikit-sedikit kalau ada yang bilang sana sini langsung panas. Apalagi kita kultur kita kayak gitu ya. Jangan sampai panas, kita harus adem-adem aja. Jadi harus meningkatkan rasa sabar, terus mengurangi rasa kemalasan supaya kedepannya kita maju. Dari pemikiran kakak sendiri bagaimana sih? Dari Kak Rizky Mokhtar dulu deh. Oh, jadi gini, kita hidup sekarang di era digitalisasi ya, yang dimana setiap informasi itu kita bisa mendapat dengan mudah. Nah, tapi di sisi lain, hal itu bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Iya. Yang dimana kalau tidak dikontrol, maka ujung-ujungnya mungkin bisa berdampak kepada anxiety, kecemasan, gitu kan. Maka dari itu psikologi psikologi lah. Maka itu ya sebagai generasi muda, kecerdasan intelektual itu tidaklah cukup. Tapi kita yang dibutuhkan juga kecerdasan emosional dan spiritual. Nah, dan hal-hal itu bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering kita lakukan. Iya, betul sekali. Kalau saya dengan background seorang yang lahir dan dibesarkan dari organisasi PMI, yang dimana PMI itu slogannya zikir, fikir, amal soleh. Nah, kalau zikir itu kita udah diperbiasakan, maka batin kita, hati kita itu semakin peka, semakin lembut. Nah, jadi pengaruhnya ke pola pikir kita. Pola pikir kita pun pasti positif. Nah, pola pikir itulah yang menghasilkan dengan amal soleh. Di mana saya mengutip satu perkataan dari Pak Kiai Sarbin Sehe yang pernah saya dengar. Beliau bilang, kita dalam kehidupan beragama harus disempurnakan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, maka dari itu kenapa puasa itu pasti diakhiri dengan zakat. Karena untuk menyempurnakan amal kita selama berpuasa dengan kita melakukan aksi-aksi kemanusiaan, salah satunya zakat itu. Oh, pagi ini tumpi gaco lancar aja. Nah, makanya dari itu. Biasa ini. Dari itu saya bilang kecerdasan intelektual aja tidak cukup. Emosional, betul. Karena kalau hanya kecerdasan intelektual, orang bisa membuat nuklir dan itu sangat berbahaya. Kakak jomblo nggak? Jomblo dong. Oh, jomblo. Tapi selain hatinya lembut ini bisa di rumah bagi yang ingin mencari anak mantu bisa ke Rizky Mokhtar. Jadi itu kalau hanya kecerdasan intelektual orang bisa membuat nuklir dan bisa membuat bom atom yang sangat berbahaya. Tapi dibarengi dengan kecerdasan emosional dan spiritual, maka dia bisa menggunakan tenaga nuklir tadi menjadi pembangkit listrik dan lain-lain. Karena itu punya iman, punya takwa di dalam jiwa kita, itulah yang menjaga kita untuk selalu berada pada jalur yang benar. Maka itu yang dipentingkan. Jadi informasi semua kita dapat, tapi bagaimana sikap kita untuk mengelola informasi yang ada? Bijak tidak? Mudah terpengaruh, ke trigger dengan informasi-informasi yang ada tidak? Soalnya banyak ya saya lihat generasi muda tuh yang gampang ke trigger ya oleh informasi yang ada. Contohnya informasi hoax mengenai isu SARA dan lain-lain, itu mereka tuh cepat. Tapi kalau seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual dan emosional yang tinggi, pasti dia memilah-milah informasi mana yang harus dia share dan dia konsumsi. Nah, itulah yang menjadi modal utama. Makanya tadi saya bilang zikir, fikir, amal soleh itu sangat penting. Wow. Gitu. Perlu ada filterisasi ya lebih tepatnya. Iya. Tapi kalau kita tarik dari apa yang kakak omongkan itu, sepertinya kakak ini orang kesehatan atau orang teknik ya. Dari tadi tentang kesehatan atau tekniknya. Nah, coba latar belakangnya. Oh, latar belakangnya saya kuliah di salah satu universitas yang cukup terkenal di Yogyakarta, Universitas Almata. Yang dimana Universitas Almata itu salah satu universitas nomor 1 NU di Indonesia. Nah, tapi lebih ke basic kesehatannya. Oh, kesehatan. Kesehatannya. Makanya saya berarti udah soleh, ganteng, kesehatan, hidup lagi. Merepotkan banget. Iya, tapi beban dunia.
Jadi kurang lebih saya pandangannya seperti itu. Jadi kita harus bukan hanya kecerdasan intelektual ya, tapi dibarengi dengan spiritual dan emosional gitu. Berbicara tentang kesehatan tadi, upaya kakak sebagai generasi milenial apa sih kak? Saya mau nanya, abis itu kita barengan tukar posisi bersama Kak Sinta, abis itu lanjutkan dengan Kak Kris. Upaya saya untuk soal kesehatan para remaja ya mungkin kita akan melakukan kegiatan-kegiatan, ya mungkin kita libatkan teman-teman semua yang hadir di sini ya. Sekarang ini banyak pernikahan dini. Iya, makanya pernikahan dini itu sebenarnya dari Dini ini siapa Dini? Siapa Dini itu? Jadi gini, jujur aja ya, sebenarnya program pemerintah tuh udah ada, terutama di Kemenak soal catin atau calon pengantin. Iya. Ya makanya itu mereka tuh bekerja sama dengan psikologi, orang-orang yang paham soal itu ya. Nah, jadi sebelum menikah itu dipersiapkan dulu mentalnya, dikasih edukasi pranikah gitu. Tujuannya agar lebih siap. Iya, lebih siap. Iya. Soalnya kalau dari segi kesehatan itu pernikahan itu dia sangat berbahaya bagi perempuan ya yang hamil di bawah usia 18 tahun. Berarti mesti ada sex education juga. Iya, kan? sex education benar sekali itu. Karena di sini sangat kurang ya, minim ya Kak Kris. Sangat ya? minim. Kalau saya lihat di Maluku Utara sejauh ini ya bisa dibilang gitu. Minim. Maka dari itu sebagai generasi muda ya, terutama Abdul Muafiq, yang pasti di mana saya akan terus mendorong dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, yang melibatkan teman-teman semua yang tujuannya tidak lain untuk memberikan edukasi kepada generasi muda. Salah satunya tentang tadi soal pernikahan harus dibarengi oleh ilmu-ilmunya dulu gitu. Tapi kita juga jangan hanya sosialisasi kita harus turun. Iya, turun kan? Turun. Iya, ke lapangan ya. Iya, praktek itu penting loh. Karena prinsip hidup saya itu berangkat untuk bangkit dan kembali untuk umat. Masya Allah. Dari Kasinta sendiri, ditarik lagi dengan kacamata kesehatan apa sih Kak? Iya, yang jadi akan kakak bangun untuk negara kita ini, khususnya Maluku Utara tercinta ini. Kalau saya sendiri kan aktif di genre. Oh, genre luar biasa nih. Duta genre, jangan-jangan. Cuman pernah ikut beberapa kegiatan sampai ke Jogja. Anda hebat sekali ya. Jadi kalau di genre itu sendiri tuh memang kita tadi ada sosialisasi terkait dengan sex education. Ya di mana kemarin kita juga ke beberapa pulau ya di Maluku Utara sini ada Pulau Hiri. Di sana itu kita memberikan ya edukasi itu tadi. Jadi anak usia dini itu memang organ reproduksinya tuh kalau bisa dilihat ya usianya tuh dari 17 tahun ke atas. Nah, itu. Kayak gitu. Jadi ya banyak sekali lah kita memberikan arahan, memberikan pendampingan juga gitu kan. Bahayanya seperti apa, dampaknya ke depannya seperti apa ya. Dan juga kita juga ada pengarahan ke orang tua juga gitu. Ada backingan dari orang tuanya gitu. Jadi kemarin kita juga ada bagi-bagi buku ya di sana. Bagi-bagi gitu. buku. Iya, begitu Kak Afik. Ada berapa jumlah anak yang nikah dini kira-kira, saya mau tanya, penasaran aja nih. Banyak ya, kemarin datanya berapa ya? Kalau di Maluku Utara saya kurang tahu ya kalau di Maluku Utara, tapi kalau secara keseluruhan tuh hampir 17.000 deh kalau nggak salah. Oh, banyak juga. Iya, banyak ya. sekali. Tapi kalau kita balik lagi, kita rewind kembali lagi nih. Pernikahan dini terjadi itu pasti adanya kayak kurangnya satu sex education, kedua terlalu bebas pergaulan, dan yang ketiga itu faktor ekonomi. Betul. Iya, sepakat. Itu juga pengaruh sih. Yang terakhir itu memang. Iya, karena memang instrumen negara ini kan ada 3, politik, ekonomi, sosial. Iya, benar sekali itu. Terrealisasi. Betul. Dan juga begini, kebanyakan saya meninjau ya sendiri ya. Kalau anak-anak yang di bawah umur tuh sudah melakukan hal-hal yang di luar batas nalar. Ya, tidak sewajarnya lah begitu. Ketika diselidiki ya pasti kekurangan faktor ekonomi. Nah, makanya itu program pemerintah sekarang tuh bagus banget ya Kak. Iya, betul. Kesehatan harus gratis. Betul. Harus ada backingan dari pemerintah itu. Itu poin utama di situ, poin penting. Betul. Nah, dengan cara menanggulangi anak-anak kayak gitu, ya Kak Kris dari segi pemikiran ekonom nih, gimana sih Kak? Iya, kebanyakan kan pembahasan terkait ekonomi ini kan di Maluku Utara itu kan kayak sekarang kan ada isu naik itu provinsi terbahagia. Iya, betul itu. Iya, padahal sayang sayang sekali ternyata di balik fakta bahwa provinsi terbahagia itu
banyak di Maluku Utara orang-orang yang justru masih ada di bawah garis kemiskinan, yang mungkin bertahan hidup sama hasil alam dari kopra, dari nelayan yang kadang tidak seberapa pun, itu menyebabkan faktor-faktor pendukung kayak tadi, ekonomi sampai kepada anak-anak muda, pergaulan bebas itu pun dapat mempengaruhi anak-anak muda sekarang di Maluku Utara. Dan jika kita berbicara terkait anak-anak muda, terutama di bawah umur ya, di bawah 17-18 tahun itu, saya sangat sayang sekali karena di era-era sekarang ini justru anak-anak yang seperti ini yang dimana mereka justru mencari jati diri mereka dari prestasi mereka. Iya, seharusnya kan begitu ya. Dari minat dan bakat mereka, tapi justru malah sebaliknya, dimana mereka justru saling tantangan sama satu sama lain untuk adu jati dirinya dalam hal yang negatif. Dan itu salah satunya itu yaitu pergaulan bebas yang dulu kita pun waktu masih kecil mau pegangan tangan saja takut karena dibilang gini-gini. Sekarang justru fakta di lapangan adalah anak SMP sekarang justru pacaran sama motor. SD lagi bahkan. Iya. Sedangkan Kamusta sendiri masih jomblo, kalah sama anak SMP kan. Berarti ada pengalaman tersirat kali ya, sedikit. Tidak sih. Oh, tidak. Hanya melihat fakta lapangan sih. Dan itu mungkin bagi saya sendiri dalam pemandangan ekonomi itu, faktor ekonomi dalam keluarga itu sangat mempengaruhi sih. Karena kesenjangan sosial bisa terlihat dari ekonomi keluarga, karena di Maluku Utara ini kita bisa lihat anak-anak yang mungkin keluarganya lebih mampu, mereka terlihat lebih bisa menjaga diri dalam fakta lapangan seperti itu. Padahal tidak perlu jadi kaya dulu untuk bisa menjaga diri sendiri. Itu kan menjaga diri sendiri itu kan dari kita sendiri, untuk menjaga kita sendiri lagi, untuk menghasilkan nanti buahnya kepada kita sendiri. Jadi dari pandangan ekonomi itu sendiri, mungkin dari sisi keluarga, mungkin dari sisi lingkungan sekitar itu juga sangat berpengaruh. Karena apa yang Kak Kris bilang juga benar ya. Nah, banyak yang sakit terus tiba-tiba rumah sakit harus banyak biaya segala macam, sehingga kasihan sebagai anak pasti punya beban moral untuk orang tuanya, apalagi ingin orang tuanya sembuh, akhirnya dia jual diri. Nah, pemerintah nanti ini akan memprogramkan kesehatan gratis dan juga memajukan UMKM untuk para anak-anak muda gitu. Jadi saya berharap yang memimpin selanjutnya ini terus bangkit membawa Maluku Utara. Ya, yang pasti ibu cantik, ibu cerdas, dan cerdas, dan bapak ganteng, bapak kiai. Ya, siapapun pemimpinnya, Afif, sama Musta, kita berharap peran milenial ditingkatkan. Karena apalagi kayak tadi Musta singgung di pilkada itu kan, pada faktanya kita mayoritas pemilih mudanya itu adalah kita, generasi milenial, Gen Z. Memang generasi muda tuh pemilih terbanyak dan sangat berpengaruh, yang dimana generasi muda masih melekat. Generasi muda tuh pemilih rasional. Jadi pemilih rasional tuh kita melihat fakta di lapangan. Benar sekali. Apa yang kita lihat ya itu yang kita pilih. Jadi no gimmick-gimmick atau politik-politik money itu nggak ada itu. Jadi sebenarnya lo anak di mana? Jaksel apa Kulaba? Kulaba. Jadi itu. Jadi generasi muda tuh pemilih rasional. Jadi kalian baik kita pilih gitu. Tidak kalian kasih duit kita ambil, tapi belum tentu. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Karena memang gitu. Nyatanya di lapangan rasional kita, rasionalitas itu yang diperlukan. Jadi ya kalau programnya bagus ya udah pasti ya, insya Allah mungkin bakal terpilih. Iya. Gitu. Menunggu hasil saja ya. Iya kan, apa ya, hasil kekayaan alam kita ini kaya nih. Benar. Kita sebagai anak muda ini tidak boleh diam. Kita harus memanfaatkan hal itu dengan sisi positif. Misalnya apa sih yang bisa dijadikan dari pinang? Apa sih yang bisa dijadikan dari cengkeh? Apa sih yang bisa dijadikan dari misalnya apa lagi? Selain pala gitu. Jadi apalagi nanti pemimpin kita ini kan punya relasi yang sangat luas. Pasti wisatawan asing terus berdatangan di daerah Maluku Utara ini, dan juga tidak hanya wisatawan, bahkan pejabat-pejabat nasional juga pasti berdatangan di Maluku Utara ini untuk melihat. Nah,
yang mereka bawa pulang ini jangan cuma makanan aja gitu loh. Iya, paham. Tapi bisa juga kita manfaatkan, misalnya dari pinang itu bisa kita jadikan parfum, atau dari cengkeh bisa kita jadikan parfum, supaya karena kebutuhan kayak gitu tuh diperlukan sama semua orang. Iya. Dan juga kehidupan sosial saat ini, kita sebagai anak muda yang kreatif, kita harus membentuk, kita harus merangkul jadi satu. Iya. Karena mau siapapun kita harus tetap untuk merakyat. Dan saya mengajak semua anak pejabat yang ada di seluruh Maluku Utara harus merakyat. Kembali lagi nih di pembahasan kita, untuk membangun bangsa pasti nggak terlepas juga dari sosial, politik, ekonomi. Kalau dari segi 3 itu, apa yang Kak Kris pikirkan lebih fokus utamanya ke? Oh ya, sorry. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi. Oh, Pak Sam di Tanah Tinggi. Masya Allah, sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah. Amin. Ya. Ya, jadi begini. Ya, gimana, Pak? Ali bin Abi Thalib berkata, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Pemuda hari ini akan menjadi apa? Jadi pemuda hari ini banyak yang kecewa. Kenapa kecewa? Kadang-kadang mereka bilang begini, kita sekolah, kuliah, segala macam, tapi habis itu kita tidak jadi apa-apa. Menyangkut dengan agama, kalau pemuda aktif di dalam bidang agamanya masing-masing, itu luar biasa bagusnya. Betul, Pak. Tapi menyangkut dengan muamalah, kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari, kita harus berkolaborasi, kerjasama untuk memajukan bangsa dan provinsi ini. Jadi saya kasih contoh. Iya, Pak. Kalau orang pemuda yang cerdas, yang pandai, pemerintah harus perhatikan ini supaya kasih sekolah pada orang lebih tinggi lagi. Saya kasih contoh yang ada sekarang. Kapolres bukan orang Maluku Utara, wakil Kapolres bukan orang Maluku Utara, Dandim dan selanjutnya, jaksa dan selanjutnya. Kenapa kita Maluku Utara yang begitu banyak sumber daya manusianya tidak diperhatikan oleh pemerintah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sangat baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat selalu. Ya. Nah, ini menjadi PR buat pemerintah. Iya, pemimpin betul, juga. Ya. Dan juga tidak terlepas dari peran anak muda. Iya, betul. Jadi begini, kalau memang saya tangkap dari pembicaraan atau obrolan Bapak tadi di telepon, itu memang kenyataannya kayak gitu. Jadi pemerintah jangan hanya fokus kepada infrastruktur atau perbaikan ekonomi yang lain-lain, tapi SDM-nya harus ditingkatkan. Karena kemajuan suatu daerah itu dia dilihat dari 2 faktor. Yang pertama faktor pendidikan dan faktor kesehatannya. Kesehatan dulu nggak sih, Kak? Iya. Jadi kalau kesehatannya bagus, pendidikannya diperhatikan, ya insya Allah daerah tersebut akan maju. Iya, betul. Karena jujur aja saya juga merasa apa yang Bapak bilang tadi itu benar. Karena kita harus mempersiapkan generasi berikutnya. Makanya itu ada satu rencana ya, Indonesia Emas 2045 itu ya kalau nggak salah ya. Iya, dari presiden kita sendiri. Iya, jadi memang generasi muda itu harus dipersiapkan. Gizi makanannya harus diperhatikan. Setelah dia lulus SMA, kalau memang dia dari keluarga tidak mampu, ya dari daerahnya harus memberikan satu beasiswa. Kalau memang dia berpotensi ya, karena sayang loh, banyak generasi muda, anak-anak muda yang punya potensi, tapi karena tidak diperhatikan, ya mereka hanya stuck di pendidikan SMA. Betul. Dan kita jangan terlalu ini ya, soalnya memang kenyataannya kalau SDM kita nggak memadai, ya pasti orang dari luar yang kesini gitu. Makanya dari itu saya rasa pemerintah juga harus fokus ke pendidikan, yang dimana memberikan beasiswa kepada generasi muda yang memiliki bakat dan potensi. Dan itu sudah saya lihat sendiri. Mungkin di daerah lain
orang belum alami, tapi saya lihat teman saya sendiri, namanya Santrani Sehe. Beliau itu disekolahkan, kalau nggak salah dari NU ya. Iya, dari dana dari itu ya, ke-NU-an ya. Itu di salah satu universitas yang ada di Jawa. Di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Kampus NU ya. Iya, kampus NU tuh. Kiai Asep di sana. Nah, tapi dari pemerintah daerah saya kurang tahu, tapi karena kita lahir dari lingkungan yang seperti itu, jadi saya tahunya di situ. Tapi kalau menurut saya memang harus diperhatikan. Jangan hanya fokus ke infrastruktur, tapi kesehatan sama pendidikannya juga harus diperhatikan. Betul. Salah satunya itu, generasi muda harus dipersiapkan dengan matang. Dan nanti pada akhirnya ini, di pemimpin yang terpilih saat ini, itu sudah ada program-program itu. Ya, semoga pendidikan gratis. Pendidikan gratis ya. Kesehatan juga gratis. Bahkan dapur ibu-ibu juga sehat. Iya. Itu 3 instrumen. Karena dengan ibu-ibu punya dapur sehat, itu pasti anak-anaknya juga bahagia, suaminya juga bahagia, sehingga anak-anaknya kenyang, bisa belajar dengan aman, bapaknya sehat, dan bisa kembali lagi beraktivitas untuk menghidupi keluarga mereka sendiri. Nice itu. Dan satu lagi Kak Afi, kemarin itu adanya perampingan dan pelatihan bagi lulusan SMA itu. Jadi di mana tuh? Enggak, ini program pemerintah yang nantinya kemarin dari nantinya. Ibu Shirley kemarin tuh. Ibu Shirley sangat cerdas ya, jadi dalam membangkitkan bangsa. Ada programnya ya? Iya, jadi pas kemarin. Iya, jadi memang ada yang seperti itu, ada perampingan SMA juga sebelum disiapkan ke lapangan pekerjaan. Ya. Oke. Pada nantinya ya. Iya. Ya, semoga bisa direalisasikan ya. Soalnya memang kita sangat butuh soal beasiswa buat teman-teman kita yang punya potensi ya. Iya, pada faktanya sih banyak teman-teman saya, termasuk saya juga salah satu penerima beasiswa untuk kuliah. Dan kita sangat terbantu karena dari saya latar belakang yang keluarga yang mungkin menengah, sehingga waktu itu bisa kuliah, bisa tidak, memikirkan kerja atau mau kuliah, sehingga kita diperbantukan nih dari pemerintah. Karena berbicara peran milenial itu sendiri, terlepas dari kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, juga pendidikan anak-anak itu merupakan satu unsur yang penting. Jadi saya sangat merasa bersyukur karena sampai hari ini kita sebagai anak Maluku Utara, kita dapat merasakan hadirnya pemerintah dalam mewadahi kita anak-anak muda yang ingin menjenjang pendidikan tinggi. Betul. Untuk merasakan gimana dunia kuliah yang sebenarnya. Ya, tapi selain pendidikan juga kayaknya lapangan pekerjaan juga harus dibuka. Iya, betul. Karena kalau udah selesai pendidikan, kita mau diarahkan kemana kalau wadahnya nggak ada ya soal pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan juga harus dibuka. Rizky Mohtar, ini sangat cerdas sekali ibu-ibu yang butuh mantu. Ya, ada mantu idaman di sini. Mantu idaman mau lewat. Ya, selain tadi lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan kita juga harus dibuka. meninjau juga kemampuan ability dari personal self yang ada di anak-anak muda Maluku Utara. Betul, sepakat. Karena itu harus dirangkul jadi satu. Iya. Karena anak-anak muda di Maluku Utara ini punya potensi, tapi dia ada stuck dari dirinya karena keterbatasan dalam segi ekonomi atau kesehatan kan. Makanya itu kita harus mewadahi. Apalagi kita ini pasti punya atlet dari berbagai bidang olahraga loh. Cuman itu PR pemerintah harus lebih meninjau lagi. Betul. Ya, atlet-atlet itu harus kita persembahkan untuk negeri kita ini. Jangan cuma dari Maluku Utara untuk semua. Dari semua sisi ya, di pendidikan, olahraga, seni juga kan harus diperhatikan. Kan dari politik itu kita harus menjadi anak muda yang visioner, yang punya gagasan yang baik untuk bisa kita kontribusikan untuk negara kita ini. Dan ekonomi kita harus menciptakan, jangan hanya kita minta lapangan kerja, tapi kita buat lapangan kerja. Iya, itu kita menjadi generasi muda, betul. Anak-anak yang kreatif dan inovatif. Motor penggerak ya. Iya, jadi motor penggerak. Jangan cuma kita mengais gitu. Nggak jadi gini, jujur aja, sebenarnya memang betul itu. Saya ada sepakat. pejabat yang mau keluar itu.
Jadi kita jangan terlalu terpaku kepada pemerintah. Iya. Makanya itu harus dibuka UMKM ya, di mana UMKM itu dia membuka lapangan pekerjaan yang bisa dibilang lumayan besar juga. Betul. Kalau memang dimaksimalkan dengan baik ya. Soalnya kalau kita menunggu lapangan pekerjaan dari pemerintah ya paling hanya dari PNS tiap bulan tiap tahun ya Iya. terima. Itu pun yang keterima paling ya 1-2 orang aja. Iya gak sih? Iya, betul. Sekarang kalau kita mau dilihat orang, apa sih yang kita punya? Harus punya value lah. Jadi kita harus jual hasil kita. Iya, hasil betul. itu maksudnya kreatif dan Kreativitas inovatif kita, inovasinya. Betul. Jangan kerja aku cuma ngomongin orang ini itu. Tapi keputarnya cuma stuck itu aja. Di sini kan banyak tuh. Masih Carlota, terus orang singgung kemarin gampang kesana emosi. Tapi gini ya, kan aku kan kuliah di Jogja ya. Iya. Jadi jujur aja ya, bukan mau apa, tapi memang kita di Jogja itu pembahasannya tuh udah beda. Iya. Udah bahas ide gitu ya. Jadi kita kumpul gagasan ide. Jadi kita tuh walaupun mahasiswa, tapi kita udah punya usaha. Contoh kemarin ya, pas BM itu ya, kita buka satu usaha penjualan madu. Jadi madu itu buat mahasiswa-mahasiswa yang ikut ospek. Madu. Kita buat itu kan jual madu, jual pisang. Itu dari mahasiswa Maluku Utara kan? Enggak, itu kita umum. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Contoh, aku punya bisnis ini. Ya, halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya kakak. Halo kakak, dengan siapa di mana? Halo juga kakak. Ya, selamat siang, sehat? Selamat siang. Ya, sehat. Gimana kak? Dari mana ini? Dari siapa kak? Terputus ya? Iya, terputus kayaknya ya. Oh, terputus. Kita harus menyatukan hati kita kembali. Ya, jadi lanjut lagi ya. Jadi kita tuh membuka peluang. Contoh teman-teman kita yang punya usaha kuliner ya. Udah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Siang. Ya, halo kakak. Selamat siang. Halo kakak. Ya, sehat? Halo? Halo. Ya, dengan siapa? Di mana? Oke, terputus lagi. Jadi gitu, kita lanjut ya. Kita membuka peluang kepada teman-teman kita yang punya usaha bisnis ya. Betul. Jadi dari masih kuliah juga kita udah alhamdulillah ya dapat penghasilan buat duit jajan walaupun dikit. Iya, sebentar Kak Rizky Mohtar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan siapa? Di mana? Ya, halo. Nah, ini salah satu contoh ya. Ya, halo. 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 Iya kakak, di mana? Ini dengan siapa nih? Johan? Dari RRI Ternate. Iya betul, dari RRI Ternate. Ini narasumber atau ini penyiar? Ya, saya host dan sekalian ada narasumber juga di sini kakak. Ingin bertanya apa kak? Boleh bisa bertanya? Boleh sekali kakak, boleh sekali. Silakan kakak. Ini kayak orang Ambon kok. Ambon, karena beta manis kakak. Tapi sebenarnya saya dari Maluku Utara sendiri kak. Saya produk asli Maluku Utara. Gimana kak? Langsung aja bertanya kak. Ini temanya apa ini? Temanya peran milenial dalam keberagamaan dan membangun bangsa kakak. Sebelumnya dengan siapa di mana? Dari Lolo. Dari Gambesi. Dari Gambesi, iya. Mau bertanya apa kak? Halo kak? Ya, oke.
Terputus ya. Iya, terputus. Iya, ini juga salah satu PR untuk pemerintah. Iya. Jaringan. Jaringan betul sekali. Jaringan harus di jaringan. Betul. Mungkin koneksi ya. Iya. Jumat kali ini mungkin Jadi paling tidak gini. baik ya. Jaringan. Iya. Iya. Ya mungkin pemerintahan selanjutnya jaringannya diperbagus ya. 5G. Ya, Apa? Ya akan diberikan jaringan yang lebih bagus. Cuman pulsa datanya beli sendiri. Begitulah. Iya. Sponsori. Iya. Siap. Adil kita. Iya. Kembali ke topik ya. Ya, Ini kembali tadi, ke topik ya, peran milenial dalam keberagaman dan membangun. Ya, jadi bangsa. kurang lebih seperti itu. Kita membuka peluang ya buat teman-teman yang punya UMKM gitu. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan. Iya. Harus kreatif dalam mencari uang. Ya, sama saya kayak singgung satu bisnis di Maluku Utara ya, contoh Sulamina ya, itu merupakan produk khas Maluku Utara di mana hasil alam kita yang karena kurangnya sumber daya manusia yang ternyata pemiliknya dan pendirinya itu sendiri dari Amerika. Itu jadi itu dari Amerika? Iya, pemiliknya Pak Michael dari asing Amerika, ya? Iya. Dan itu sebenarnya kita anak-anak Maluku Utara yang pemilik sumber daya alam itu sendiri, kita justru harus bisa mengembangkan produk-produk yang sama. Masa mereka bisa kita nggak bisa kan? Masa mereka bisa kita nggak bisa. Betul. Dan kayak tadi disinggung sama Kak Sinta, sama Kak Musta, sama Kak Afik, bahwa sumber daya alam di Maluku Utara itu sangat melimpah. Dan anak-anak Maluku Utara itu sebenarnya inovasinya banyak. Banyak sekali. Namun kita sebagai anak muda, saya sendiri rasa kurang ada wadah untuk kita mengembangkan inovasi-inovasi kita. Maka dari sini saya berharap entah itu dari pemerintah atau lembaga atau satu organisasi yang bisa merangkul kita, yang anak-anak muda yang memiliki inovasi itu bisa dikembangkan produk-produk dari hasil-hasil alam di Maluku Utara. Sepakat. Tuh, karena mungkin karena kurang wadah ya. Jadi supaya kita lebih banyak bergeraknya. Ya, banyak kita turun ke lapangan. Tapi jangan bergerak bebas. Kita harus tertib sendiri. Iya, harus tertib ya. Sesuai jalur ya, sesuai jalur. Dan satu lagi Kak Kris, pariwisatanya di Maluku. Iya, itu juga. Itu penting sih. Penting sih. Iya, tidak disinggung ya Kak Sinta ya. Pariwisata memang penting sih. Padahal banyak ya tempat wisata yang jadi menarik. itu tuh tersambung dengan ekonomi. Jadi gini, di setiap daratan wilayah Maluku Utara ini dipenuhi dengan wisata-wisata yang sangat indah. Cuman banyak juga yang belum terekspor. Nah, PR-nya kita sebagai anak muda itu kita harus membuat bisnis untuk memajukan wilayah itu. Dengan cara apa? Ada resort kah atau apakah? Nah, baru diiklankan dan itu pasti akan dipakai di acara-acara pemerintah. Iya, sepakat. Betul itu. Pariwisata juga harus diperhatikan. Iya. Oh, ngomong-ngomong ini waktu kita sudah mau. Oh iya, waktu kita ya udah gak kerasa gitu ya. Omongan kita siang hari ini ya. Kita terlalu Jumat berkah. Jumat berkah ya. Jadi saya sebagai host terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang cantik-cantik dan gagah-gagah ini. Iya. Dan bilang Nyong Timur itu beda itu jelas. Ada di Kak Kris dan ada di Kak Kris dan Kak Rizky Mohtar ini. Iya. Dan juga saya melihat Kak Sinta ini khusus. Di mana seorang muslimat yang tangguh dan cerdas. Iya, ukti-ukti cerdas. Ukti-ukti cerdas dan pemuda-pemuda gereja yang sangat kece ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari obrolan Jumat Mubarak kali ini, pemerintah harus membuka wadah untuk anak-anak muda yang ada di Maluku Utara. Karena tidak terlepas duga dari segi politik, ekonomi itu bisa masuk ke pariwisata dan UMKM serta juga sosial. Sosial juga dia punya kelingkupan yang sangat besar di pendidikan dan kesehatan, bahkan di bidang olahraga dan sosial-sosial yang lainnya. Jadi semua itu akan dipersembahkan oleh pemerintah dan kita semua harus sejalan dengan pemerintah. Tapi kita juga harus branding personal identitas kita. Karena semuanya kembali lagi di diri kita masing-masing. Innamal a'malu binniyah. Masya Allah. Semua itu diawali dari niat. Kalau dalam Islam berkata, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Begitu, yang artinya kita semua bersaudara. Iya, saudara. Kita harus saling merangkul satu sama lain. Satu lagi. Apa tuh? Hubul waton minal iman. Wah, jelas. Kalau dari Kak Kris sendiri, ini kan kita dari tadi tema kita menjaga keberagaman. Coba jelaskan. Lain bagian dari iman kan. Agak berat ya, karena berbicara dari agama sendiri dari saya sih, kalau sama kayak tadi disinggung sama teman-teman, kalau ada niat pasti ada usaha. Dari niat itu sendiri yang akan menciptakan hasil yang luar biasa, buah-buah yang luar biasa. Itu. Oke. Jadi sekian dari saya. Tetap berkarya, terus berkarya. Mari kita berangkat untuk bangkit dan kembali untuk umat. Tadi sudah diwakili semuanya, Kak. Ya kan, sudah diwakili semuanya. Iya. Atau ada satu sepatah dua patah kata untuk para pendengar yang ada di sana, dari Kak Rizky Muhtar dan Kak Kris dan Kak Cinta. Oh, kalau saya satu aja. Motivasi, give your motivation to all of guys. Jadi kita hidup ini beragam, bukan seragam. Hubul waton minal iman. Mencintai tanah air bagian dari iman. Iya, itu sangat bagus ya buat jadikan anak mantu lagi-lagi. Sudah. Dari Kak Cinta dulu, Kak Cinta mewakili Kak Cinta. Dari saya sih, life will be more meaningful if we are useful to others. Hidup akan menjadi lebih berarti jika kita berguna untuk orang lain. Wah, itu yang dinamakan dengan kemanusiaan. Iya, sama kayak tadi Kak Cinta singgung. Mungkin dari saya 3 kata aja. Kamu adalah 3 kata, 4 kata. Kamu adalah garam dan terang dunia. Karena jika kita tidak bisa menjadi garam, jadilah terang untuk orang lain yang merasa gelap. Jika kita tidak bisa menjadi terang, jadilah garam untuk orang lain yang merasa hidupnya kurang berasa. Jadi berilah garam dan terang untuk orang-orang yang belum bisa melihat keberagaman yang ada di Indonesia dan Maluku Utara. Cocok kali. Kalau dari Kak Kris, garam, saya dari air putih. Ya, jadikanlah diri kita sebagai air putih yang dibutuhkan oleh banyak orang. Masya Allah. Karena kemanusiaan itu yang hakiki harus kita perlihatkan untuk bangsa ini. Iya kan? Air putih kan dibutuhkan. Selagi kita bisa menyempurnakan, artinya kita bisa membantu semua orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.